In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Ya, minggu ini, eh, minggu kedua bulan Februari, kita masih belajar di tema yang sama, yaitu God who restores. Minggu lalu saya kasih konsep tentang polanya Tuhan, bagaimana dia saat membawa kita, memulihkan kita, yaitu dengan pattern bring out, kemudian he lead through, and then bring into. Ya, di perjalanan yang besar maupun perjalanan yang kecil, Tuhan memakai prinsip ini. Dan minggu lalu kita belajar bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bawa mereka bring out of Egypt dengan kebesarannya, dengan mukjizatnya. Mungkin bangsa Israel melihatnya sebagai mukjizat, tapi bangsa Mesir melihatnya sebagai malapetaka. Tapi adalah tuh pekerjaan Tuhan yang besar. Kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka lead through wilderness. Dan kita belajar minggu lalu bahwa di padang gurun inilah ada maksud Tuhan. Dia sengaja merendahkan hati kita, dia sengaja membuat bangsa Israel kelaparan, sengaja membuat mereka kelaparan, supaya mereka tuh bisa melihat kebesaran Tuhan, dan juga bisa melihat cara Tuhan yang baru. Nenek moyang mereka belum pernah melihat apa itu mana, what is it, mana. Yang mereka tahu mereka makan harus diolah, tapi kali ini makanan mereka sudah disediakan. Mana, cara Tuhan yang ajaib. Dan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Walaupun seharusnya mereka tuh gak harus 40 tahun. Tapi karena untuk mengeluarkan Mesir dalam diri mereka itu susahnya minta ampun. Karena mereka gak percaya. 40 tahun. Bayangin waktu keluar dari Mesir, banyak orang. Ratusan ribu, mungkin jutaan, saya gak tahu jumlah mereka. Tapi banyaknya minta ampun. Tapi setelah di wilderness, ternyata Tuhan membiarkan satu generasi hilang. One generation. Hanya generasinya Yosua dan Caleb yang bring into the promised land. Ya. Dan di wilderness juga Tuhan menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Ada nama Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, itu di padang gurun. Dan kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jadi Tuhan tunjukkan kebesaran mereka di Mesir, Tuhan tunjukkan pribadinya juga di wilderness, Tuhan juga tunjukkan kebesarannya lagi saat menyeberang sungai Yordan, saat mereka masuk promised land. Dan mereka juga melihat kebesaran Tuhan di mana tembok Yeriko yang menjadi penghalang mereka, yang menghalangi mereka untuk maju, dirobohkan. Dan mereka melihat kebesaran Tuhan. Ya. Dan hari ini dengan framework yang sama, saya mau membawa saudara untuk belajar lebih lagi. Tapi menggunakan prinsip yang sama. Bring out, lead through, and bring into. Kita akan baca dari Mazmur 23. Mazmur yang terkenal dan banyak lagunya juga tentang Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, New King James Version, He restores my soul. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan saya akan menggunakan ayat 3 untuk judul khotbah hari ini, yaitu God
restores my soul. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau hari ini. Kami punya latar belakang yang berbeda. Kami berada di season yang berbeda-beda. Biarlah jiwa kami ya Tuhan. Jiwa kami yang terluka, yang rusak. Jiwa kami yang hancur. Dari berbagai macam alasan yang terjadi sejak kami masih kecil sampai hari ini. Pulihkanlah jiwa kami. Biar kami bisa mendapatkan pemulihan dari apa yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan itu ingin memulihkan jiwa kita. Kalau enggak ada ayat tadi. Dia katakan, God restore my soul. Kata restore itu artinya adalah mengembalikan kepada kondisi yang semula. Mengembalikan kepada kondisi yang semula. Ya. Nah, kalau kita baca di Mazmur 23 secara lengkap, itu ada pattern yang sama sebenarnya. Dan saya akan menceritakan prinsip ini melalui cerita di Perjanjian Baru, untuk saudara bisa mengerti. Yaitu ada salah satu prinsip dan pola yang mau saudara dan saya pelajari hari ini adalah bring out of glory, and then lead through the storm, and bring into another glory. Pernah dengar istilah from glory to glory? Ternyata in between glories, dari glory yang satu ke glory yang lain, ada tengah-tengah yang namanya storm. Badai. Ada yang namanya badai. Nah di Alkitab, kata storm itu enggak asing, badai itu. Ya, Tuhan menggunakan badai, storm juga di ceritanya Nuh. Di ceritanya Yunus pun menggunakan badai juga. Benar ya? Dengan kapal. Boat itu, kapal, berbicara mengenai our control. Ya benar enggak? Kapal itu kita yang kontrol. People in control. But storm, enggak ada yang bisa mengendalikan. Tuhan yang kontrol storm. Ya, dan storm juga digunakan dari perumpamaan Tuhan tentang dua bangunan. Benar ya? Ada bangunan dibangun di atas batu dan di atas pasir. Lalu datanglah badai. Gitu. Yaitu if you hear and do, maka kamu nggak apa-apa waktu badai datang. Tapi kalau kamu cuman mendengar doang tapi nggak melakukan, hilang. From glory to glory. Jadi in between one glory to another glory, there's a storm. Makanya di Mesir tadi kan, glory yang pertama Tuhan menunjukkan kebesarannya, lalu ada lead to the storm, dan juga ada another glory. Dan hari ini kita akan belajar dari ceritanya Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Khotbah hari ini adalah tentang God restore my soul. Karena saya nggak tahu jiwa saudara dan saya, cuman saudara dan Tuhan yang tahu. Entah kenapa jiwa ini butuh dipulihkan. Dan Tuhan berkata, untuk memulihkan jiwa kita, dari yang akan kita pelajari hari ini, Dia akan memberikan sesuatu yang opposite. Yang opposite. Ya. Entah Tuhan tuh mengajari kepada kita, memulihkan jiwa kita, ternyata Tuhan mau kasih melalui badai. Caranya yang ajaib. Kita nggak ngerti, tapi itu caranya Dia. Kita akan bahas lebih dalam di sini. Saya akan bacakan buat saudara. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air itu dicatat di 3 kitab. Di Markus 6, di Matius 14, di Yohanes 6. Dan kalau saya akan coba menggabungkannya, jadi kita punya angle yang lebih luas. Karena ada 3 kitab yang mencatat. Ya. Dari Markus 6, saya akan bacakan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, background story-nya ya. Murid-murid Tuhan Yesus ini baru pulang dari mission trip. Mereka kemana-mana memberitakan Injil, menyembuhkan orang, mengusir setan. Dan pada saat yang bersamaan, Yohanes baru dibunuh. Dan Raja Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah sebenarnya Yohanes yang
baru dibangkitkan. Nah mix nih. Jadi wah antara takut dan sebagainya dan murid-murid juga lagi capek. Lalu 32 dikatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Karena di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hey guys, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Karena memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, mereka melayani sekian sibuknya sehingga makan pun mereka nggak sempat. Lalu 32 mereka pergi ke tempat yang sunyi. Mereka mau retreat sama seperti kita nanti. Mereka mau retreat. Tetapi pada waktu mereka bertolak ke seberang, naik perahu lagi, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Mungkin ada insider, nggak tahu juga. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Tuhan Yesus sudah punya plan, kita akan cross, tapi ada orang-orang yang tahu kemana mereka pergi. Dan semua orang dari semua kota jalan melalui darat dan nyampe duluan. Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Aduh, tadinya mau istirahat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus punya angle yang berbeda melihat orang-orang ini. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus melihat mereka tuh seperti domba. Kita baru saja membaca tentang Mazmur 23. Saudara bisa punya gambaran. Gembala yang baik itu apa? Apa yang perlu dilakukan saat melihat domba? Ya. Di sini murid-muridnya lagi apa? Lagi capek, mau ngapain? Mau istirahat. Kalau bisa sauna, kalau bisa spa. Ya. Nikmati hidup. Tapi saat mereka datang, wow, banyak orang nih. Menurut saudara apa yang mereka lakukan? Apa ide mereka? Menurut saya idenya adalah normalnya manusia. Setelah Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu suka mengajar. Mengajar bagaimana kita untuk hidup, bagaimana kita untuk bertingkah laku, dan mengajar tentang kerajaan surga. Seperti apa yang saya coba lakukan hari ini, mengajar. Waktu selesai mengajar, ya udah malam nih. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Tuhan Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Nah ini advice-nya, suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Reaksi yang aman menurut saya adalah memang menyuruh mereka pergi. Enggak jadi beban. Tapi Tuhan Yesus melihat dirinya sebagai gembala karena dia melihat seperti domba orang-orang ini yang enggak punya gembala. Dan kalau kita baca tadi di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi di sini enggak ada makanan sama sekali. Mereka disuruh pulang supaya mereka nyari makanan sendiri-sendiri. Dan katanya di ayat 2 di Mazmur 23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Loh firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi kenyataannya kenapa realitanya itu opposite. Selalu berlawanan. Kok berlawanan dengan situasi dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata kita gak akan kekurangan. Tapi kenapa diperhadapkan situasi yang berlawanan dengan firman Tuhan? Opposite, yang berlawanan. Nah kata opposite ini saya mau saudara simpan dalam kepala saudara. Sepanjang saya membagikan firman Tuhan. Opposite, yang berlawanan. Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Melalui tangan murid-muridnya juga. Saat Tuhan Yesus memecahkan roti, dibagikan, murid-murid yang membagikan. Dibagiin, bukan Tuhan Yesus, murid-murid yang membagikan. Mereka juga melihat, wow luar biasa nih. It is a glory. There's a glory here, there's a mukjizat. Dan ketika orang-orang itu, yang orang crowd yang 5.000 orang laki-laki, dan ditambah yang perempuan dan anak, melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Termasuk murid-muridnya juga. Karena Yesus tahu, nah kemudian ayat 15,
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Bayangin nih, ini crowd nih gede loh. Mereka mau ngadakan riot, pemberontakan, mau rusuh. Karena mau membawa Yesus paksa untuk menjadi raja. Ini akan perang terhadap bangsa Roma. Karena kita mau mengakui ini raja. Riot mau akan terjadi. Tapi kita tahu bahwa ini bukan rencananya Tuhan. Dan Tuhan Yesus akhirnya apa? Menyingkir pula ke gunung untuk seorang diri. Ya, saya akan membagikannya dari berbagai macam kitab nih. Nah sekarang Markus 6. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tuhan Yesus udah ngasih makan, Tuhan Yesus tuh gak mau menyuruh orang pulang dengan perut yang kosong, dengan tangan yang kosong. Dia udah kasih mereka makan. Tapi ada yang menarik di sini. Murid-muridnya kan baru capek mission. Mau nyebrang, mau retreat. Ada orang banyak, dikasih makan. Capek malam-malam disuruh pergi lagi. Suruh ke seberang lagi. Wah capeknya, mentalnya itu capek banget. Setelah ia berpisah dari mereka, dari murid-muridnya dan juga dari orang-orang tersebut, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah di sini Tuhan Yesus main strategi sebenarnya, distraction. Karena orang-orang ini kan tadi mau paksa nih ada riot, dia harus main kayak paparazzi. Jadi seolah-olah kamu pergi, saya masih di sini. Ya, karena orang-orang ini nggak mau pulang. Kalau saudara baca di pasal di Markus dan sebagainya, orang-orang ini nggak mau pulang, beneran. Stay mereka. Di Yohanes mereka bilang stay. Nungguin Yesus sampai besok paginya. Makanya pas lagi mendarat, udah nyebrang. Loh gimana caranya nyebrang? Perahunya masih ada di situ. Mereka gak tahu kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka benar-benar nungguin. Di sini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat lebih dahulu. Tuhan Yesus sengaja memisahkan diri dengan mereka. Murid-murid baru saja melihat dan mengalami hal yang besar. Mereka terlibat dalam hal eksekusinya. Mereka baru saja belajar di sini. Tapi di sini Tuhan Yesus mau ngasih ujian. Tahu ke saudara kalau saat ujian kan saudara sendiri. Guru kan gak ngomong. Pernah saudara ikut ujian, gurunya sibuk ngajar? Enggak kan? Gurunya diem aja. Melihat aja. Yang sibuk tuh muridnya. Darat berbicara mengenai keramaian. The crowds itu ada di darat. Tapi danau saat Tuhan Yesus bilang pergi itu hanya beberapa orang saja. Karena Tuhan pengen kita semua mengalami ini. Mengalami ujian ini. Kenapa? Karena ada satu rahasia. Dia pengen restore our soul. Dia mau memulihkan jiwa kita. Tapi caranya tuh opposite. Berikutnya. Tuhan Yesus kan tadi di mana? Dia gunung ya. Dia naik ke gunung, dia berdoa sendiri. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Ya. Di tengah itu kira-kira kalau dari pasal yang lain dikatakan jam 3. Jam 3 pagi. Kalau mereka baru selesai makan dan sebagainya naik perahu anggapnya jam 9. Jadi kurang lebih ya sekitar 6 jaman lah. Oke, ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat, nah Tuhan Yesus melihat, dengan kata lain stormnya ini bukan hujan. Karena visibility-nya clear. Dari jauh Tuhan Yesus bisa melihat, bukan yang angin yang ada hujannya nggak kelihatan. Ngerti ya? Ini benar-benar lagi cerah kayak di Wellington tuh. Kadang-kadang saya ngelihat, anginnya bus, tapi langitnya masih cerah. Tapi gitu, kurang lebih begini. Karena Tuhan Yesus itu bisa melihat dari atas. Ketika ia melihat betapa payahnya, dalam bahasa Inggrisnya straining. Mereka mendayung karena angin sakal, nah saya kurang suka bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya tuh
The winds against them. The winds itu opposite mereka. Mereka mau ke seberang tapi anginnya no. Ditahan. The winds against them. Dan mereka sudah berjam-jam mendayung. Berjam-jam loh. Karena dikatakan jam 3, kurang lebih jam 3, Tuhan Yesus akhirnya turun jalan. Mereka itu udah coba. Tapi perintahnya Tuhan Yesus itu adalah untuk seberang, menyeberang. Kalau mereka nyerah, ini posisi mereka udah capek loh. Bener-beneran capek. Baru mission, mau retreat, gagal retreatnya, disuruh pergi lagi, mereka udah melayani, pergi lagi, suruh mendayung lagi. Mungkin kalau beberapa daripada kita, udahlah, ya kalau misalnya banyak orangnya, udahlah balik aja lah, ngapain nih, gak ada gunanya. Ngapain lanjutin, mendingan balik aja, kita balik. Bener gak? Siapa yang punya pemikiran yang sama? Kan secara logika, mendingan balik, ikutin arah angin aja lah, ngapain dilawan gitu loh. Tapi mereka stick dengan perintahnya itu, seberang. Nah ini udah berjam-jam nih saudara, kurang lebih gambarnya begini. Jadi mereka, setelah ngasih makan 5.000, Tuhan Yesus naik agak ke atas sana, dan mereka harus menyeberang ke Genesaret, dan jaraknya itu sekitar 11,62 kilometer. Mereka itu mendayung udah 6 jam sampai 8 jam, cuma hasilnya cuma 5 kilometer, nggak kemana-mana. Pernah saudara mengalami hal ini? Saudara udah berusaha sebisa mungkin. Udah sekolah, S1, S2, S3. Saudara udah berusaha melakukan, Tuhan mau apa? I'll do it for you. Sama seperti murid-murid ini, I'll do it everything for you. Tapi nggak kemana-mana. Opposite, ada yang menahan. Nah yang menarik kata angin yang berlawanan itu dalam bahasa Greeknya enantios. Enantios itu artinya against. Itu bisa berbicara hostility, acquisition juga, oposisi juga, ya. Pernah saudara bahwa our life tuh stuck banget, jalan di tempat. Kita udah punya goal nih. Terus kok kayaknya semuanya kok bertentangan dengan goal saya. Dan yang menentang ini bisa berbagai macam, entah lingkungan kita, orang-orang juga against kita, resource kita kurang juga, dan seolah-olah nggak bisa nih kita kemana-mana nih. The winds are opposite, ada angin yang menahan, tapi kehendaknya Tuhan disuruh pergi, tapi Tuhan sendiri, kalau kita baca di Mazmur, Tuhan yang mengirim angin sebenarnya. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kalau saudara sedang mengalami badai, angin ya, tenaga saudara itu nggak seimbang dengan progresnya. Karena udah 8 jam, masih 5 kilometer yang harusnya udah nyampe dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Ini nggak kemana-mana. Your goal is blocked. Kenapa kok nggak ada yang ngerti aku ya? Udahlah, mendingan kita ikut arah angin aja lah. Ini too much pressure-nya buat aku. Kalau aku lurusin lagi enggak, too much. Ngapain, nyerah aja. Bendera putih. Pilihan bendera putih. Nah, kata berikutnya adalah yang menarik. Katanya mereka itu bersusah payah dalam bahasa Indonesianya. Bener ya? Mereka bersusah payah. Tapi dalam bahasa Greeknya itu basanizo. Straining dalam bahasa Inggrisnya tadi. Itu yang artinya to torture sebenarnya, menyiksa. Bisa dalam fisikal atau mental. Mereka baru saja mengalami kemuliaan loh. Melihat mukjizat yang besar. Di sini, di danau ini mereka mengalami apa? Kayak perlambatan. Padahal di sini dia bilang, we declare multiplication. Ya, multiplication dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Multiply. Multiplikasi. When we declare it, it happens. Kita udah happy dong. Ikut Tuhan, yes. I'm happy, on fire kita ikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang,
pergi, naik perahu. Nah di sini Tuhan biarkan kita sendiri. Bayangin saudara udah mengalami kemenangan, besoknya, ini bukan besoknya, dalam hitungan jam, saudara mengalami struggle. Frustrated, mungkin ada yang nangis juga, ada yang blaming. Aduh, seandainya kita di sana, tuh crowd juga on our side, crowd juga pengen mengangkat Yesus sebagai raja, ngapain sih kita harus lari dari kesempatan emas? Mungkin ada juga berpikir gini, ngapain tadi, aduh nyalain orang-orang tadi. Sialan tuh, 5.000 orang ngapain sih datang, jadi gagal tuh rencana kita. Padahal kita harusnya beristirahat. Mungkin saudara juga pernah bertanya, why am I doing this? Saudara burn out, give up, cerai aja lah. Udahlah, ngapain, gak bisa dipertahankan. Tapi di cerita ini, the boat is not going to sink. Perahunya nggak akan tenggelam, enggak. Karena memang jenis anginnya itu bukan angin yang jungkir balik, menahan mereka. The boat is not going to sink, but they don't go anywhere. Mereka nggak kemana-mana. Mungkin saudara pernah berhadapan dengan masalah hukum, bolak-balik ke pengacara, bolak-balik ke hakim dan sebagainya, bolak-balik. Capek, frustrasi, mentalnya tuh ditorture, tau nggak? Disiksa, nggak bisa tidur. Padahal saudara punya kasurnya bagus banget, enak, nyaman. Rumah saudara nyaman, silent. Tapi nggak bisa tidur, tersiksa nih. Mind. Pernikahan bolak-balik, capek. Ribut lagi. Saudara rugi, bisnis. Saudara kena tipu. Saudara investasi, harganya drop, gak bisa tidur lagi, mental breakdown banget, teriak-teriak kita, sama seperti murid-murid, wah gitu teriak, kayak wah Tuhan gitu. Saya cuma menggambarkan ini real, teriak gitu. It happened to everyone. Walaupun saudara ikut Tuhan, ini murid-muridnya, mereka itu melihat Tuhan Yesus secara dekat. Mereka berjalan sama Tuhan Yesus hampir tiap hari. Tapi mereka mengalami yang namanya struggle yang membuat mereka teriak-teriak. Mungkin juga ada mental struggle. Ya, bukan penyakit mental issue tapi saudara breakdown. Entah gara-gara trauma, medical issue juga menyiksa jiwa kita. Sampai kapan ini? Sampai kapan? Kepikiran terus, menyiksa. Ini yang dialami murid-muridnya. 8 jam loh mereka. Ini ngapain nih kita di sini ya? Lingkungan kita kadang-kadang juga menghalangi kita. Lingkungan kerja toksik gitu. Tahu toksik? Pernah lingkungan kerja toksik? Bully, tahu gak bully? Pernah. Di tempat kerja juga ada bully. Mungkin saudara pikir, aduh, saya khawatir nih, anak saya gimana nanti? Anak saya dibully. Lingkungan anak saya gimana, aduh. Kita gak bisa tidur gara-gara itu. Jiwa kita tuh kayak, ya tergoncang. Ini, kita mengalami straining, bahasa nizo, torture. Secara mental juga, jiwa kita. Kenapa Tuhan izinkan itu? Padahal, ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tadi kita baca di Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku, He restores my soul. Tapi kenapa kok opposite-nya yang dikasih? Tadi kita lihat kan, pattern-nya gak ada makanan. Tuhan kasih buat mujizat. Tuhan bilang, buat mereka duduk di padang rumput. Tuhan kasih makanan, mereka kenyang, gak ada kekurangan, bahkan kelebihan 12 bakul. Dan kali ini di ayat yang ketiga tentang Mazmur 23, tentang jiwa. Masalah fisik udah selesai nih, your body udah kenyang, ya gak ada masalah. Tapi kemudian masalah mental, your soul, Tuhan mau restore that. And I think God want to deal with your soul today. God want to deal with your soul today.
Dengan cara apa? Saudara mungkin gak sadar, saudara dihadapi dengan storm. Saudara dihadapi dengan permasalahan yang opposite. Kok gak sesuai dengan firman Tuhan? Saudara pikir ada yang salah dengan firman Tuhan. Tapi enggak. Tuhan sengaja. Karena between glories, di antara glory yang satu dan glory yang lain, itu ada yang namanya storm. Amin saudara. Nah, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Menariknya mereka udah sekuat tenaga, kok tiba-tiba Tuhan Yesus udah santainya gitu. Mau melewati gitu. Kan melewati itu lebih cepat dari perahu, bener gak? Mau melewati. Wih. Wih. Kalau saya bisa bikin something gitu, sama anak-anak pergi atau main gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang cuma bisa dilakukan sama adult, anak saya mau ikut, I wanna try, gitu kan. I wanna try, I wanna follow gitu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut lagi. Ciri-ciri orang takut teriak, hantu. Saudara, ya ini beneran, ini murid-muridnya yang teriak. Kalau ada video pasti saudara juga ketawa ngeliat murid-muridnya. Pastilah, gak mungkin. Gak mungkin lah. Tapi kalau saudara di situ, saudara akan teriak-teriak juga. Saudara ngalamin tekanan, masalah, kesehatan, keuangan, orang opos saudara gitu ya. Ada aja dimainin pokoknya. Ya. Saya kalau dengar pebisnis-pebisnis dari Indonesia ceritanya, ada aja sama raja-raja kecil katanya. Dicari kesalahan lah, dibuat bolak-balik lah, ujung-ujungnya minta uang sebenarnya. Ada aja opposite gitu. Tetapi ini yang perlu kita dengar hari ini. Kalau saudara sedang mengalami keadaan ini, saya mau katakan, kalau saudara sedang mengalami kok enggak ada progres kayaknya ya. Mau menyerah terhadap mimpi, kalau saudara mau menyerah terhadap pernikahan, saudara menyerah terhadap kesehatan saudara, saudara mau menyerah terhadap masa depan anak-anakmu, Tuhan Yesus hari ini mau katakan kepadamu, tenanglah. Ini aku, jangan takut, tenanglah, ini aku yang bekerja di belakang layar, membuat semua ini buat kamu, tenanglah, ini aku, jangan takut, jangan takut. Ayat 28. Saudara masih follow sampai saat ini, ya. Karena muka saudara itu seperti, apakah siapa yang sedang mengalami storm? Angkat tangan. Moni aja, kamu mengalami juga. Ya. Siapa yang sedang mengalami opposite dari janji Tuhan? Kayaknya opposite ya? Siapa itu? Kalau enggak saya udahin nih, saya nggak mau lanjut nih. Kalau cuman nggak ada ya udahlah. Gitu. Siapa yang jiwanya sedang terganggu? Saya nggak ngomong bukan itu maksud saya. Emang bahasa Indonesia begitu sih. Oke, bahasa Inggris deh saya. Yang soulnya disturb lah. Disturb, kayak terganggu gitu. Ya terganggu lagi. Maaf. Saya bukan menggunakan kata itu, benar. Nggak ada maksud itu. Ya. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah saya suka bahasa Inggrisnya, when he saw, waktu dia melihat angin itu bergerak, ya melalui air, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi selalu ada tempat yang lebih dalam dari hanya sekedar supaya badai ini tenang.
Kalau saudara, ini kan lagi nunggu badai berhenti nih. Ya, anggap ada 10 orang. Kan 10 orang maunya berhenti gitu kan? Bener nggak? Yesus ada, ini Petrus mau delay lagi. Aku mau main dong. Aku mau jalan di badai. Dia mau jalan. Majority mereka pengennya stabil. Pokoknya tenang, we are happy. The end. Tapi ada satu orang ini mau extend. Kalau main game tuh ada, main bola ada injury apa sih? Injury time. Bener ya kata injury bener ya? Kok kayak kecelakaan injury. Injury time. Pengen diperpanjang. Mungkin kalau teman-temannya Petrus bilang, mau dikeplak ngapain sih? Kita udah 8 jam di sini. Dia ngomong apa? Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Tuhan kita selalu ngasih space. Selalu ada tempat yang lebih dalam daripada orang lain. Dan dia pengen mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan. Karena dia ingat waktu minggu lalu kita berbicara tentang Petrus. Disuruh bertolak ke tempat dalam, ikan banyak. Dan dia pengen mengalami seperti apa yang Yesus alami. Berjalan di atas masalah. Bukan hanya sekedar memberhentikan masalah, tapi berjalan di atas masalah. Tuhan kasih enggak? Tuhan izinkan. Come. Kemudian dia jalan, mendekati Tuhan Yesus. Tapi seketika matanya berpaling kepada Tuhan Yesus, dan dia mulai fokus kepada problem lagi, saat mata kita fokus kepada problem lagi, takut itu datang. Dan akhirnya Petrus, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia mulai tenggelam lagi. Apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, "Oh you of little faith, why did you doubt?" Dia baik. Dia ulurkan tangannya buat kita. Walaupun kita jalan tadi sama Tuhan, di tempat yang lain berpikir, enggak, aku maunya badai ini berhenti. Tapi Petrus mau lebih dalam lagi, no, I want to walk. Tuhan kasih kesempatan itu, walaupun dia takut, dia gagal, ya selalu ada orang kok di komunitas kita, dimanapun, di gereja, dimanapun, selalu ada orang yang pengen lebih dalam. Dan saat mereka mau datang ke Tuhan, ada kegagalan juga. Karena gak percaya, Tuhan gak marah, cuma berkata, "Oh you of little faith, why did you doubt?" Dan dia ulurkan tangannya. Dan Petrus memegang tangannya. Pegang tanganku Tuhan, jangan kau lepas. Kupandang wajahmu. Kita tuh bertemu muka dengan Tuhan. Face to face. Hold my hands. I need you. Jangan lepaskan. I need your presence. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau emang goalnya cuma angin reda, ya udah tadi Petrus nggak usah ask more time lah, play to play gitu. Tapi menurut saya bukan play, memang dia punya desire, dia mengenal siapa Yesus itu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. So in the storm, Jesus reveal himself. Di dalam badai lah, Tuhan tuh mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Oleh karena itu, from one glory to another glory, in between itu ada storm. Dan saya mau saudara dan saya punya perspektif yang baru tentang storm. It's good for your soul. Karena di sini Petrus mengajari. Ingat gak dia profesinya apa dulu? Dia itu penangkap ikan. Kali ini dia mau diajarin sebagai seorang gembala yang fokusnya kepada people.
Karena pada mulanya waktu lagi kelaparan, suruh pulang mereka semua. Tapi diajarin sama Tuhan Yesus, kasih mereka makan. Dan banyak orang mengalami kegundahan jiwa. Jiwanya itu mengalami kerusakan dengan berbagai macam situasi yang seperti saya bilang tadi. Dan people need God untuk jiwanya dipulihkan. Bukan dengan cara-cara yang lain, tapi dengan Tuhan. Dan berikutnya, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ada kata willing to receive him, gak dipaksa. Tapi ada kata yang menarik di sini. Setelah Yesus naik, kan mereka tadi berapa jam? Sekitar 8 jam ya, cuma 5 kilometer. Waktu Yesus naik, ada kata apa di situ? Seketika itu juga, perahu itu sampai ke tempat yang mereka tujui. Kalau kita cuma fokus pergi ke sini, Tuhan itu yang paling penting bukan masalah tujuannya. Dia pengen kita melalui ini nih. Yang berjam-jam ini, kok lama ya kemana-mana. Karena waktu he show up, waktu Tuhan Yesus naik, langsung sekejap. Seketika itu juga. Dan saya berdoa saudara dan saya, jangan takut dengan namanya ada kata storm. Karena waktu lagi Tuhan Yesus bilang, this is the right time, I will show to you, that's it, langsung. Kemana? Ke tempat yang saudara sedang tuju. Amin. Saya ulangi lagi, ada konsep bring out of glory, God lead us through a storm and bring into glory. Karena di pas ayat berikutnya, ya setelah mereka mendarat nih, Alkitab mencatat bahwa banyak orang menunggu yang sakit. Mereka disembuhkan, banyak orang disembuhkan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya lagi, glory lagi di sini. Banyak orang disembuhkan. Seketika itu juga setelah mereka mendarat, orang tahu. Karena bagi mereka ini udah pagi. Wih, dan mereka udah menunggu di sana. Dan banyak orang disembuhkan. Dicatat di Markus 6, di Matius juga dicatat seperti itu. Mereka disembuhkan. So, di sini glorinya adalah ngasih makan 5.000 orang. Ada mukjizat. Di sini Tuhan izinkan murid-muridnya untuk mengalami badai, untuk bisa mengenal Tuhannya, dan jiwanya dipulihkan. Ini yang paling penting. Karena Mazmur 23 itu terjadi hanya melalui apa? Kondisi yang berlawanan. Gak ada makanan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Disuruh dibaringkan. Tuhan Yesus bilang, suruh mereka duduk. Multiplikasi terjadi. Dan ayat ketiga, God restore my soul. Tapi kenyataannya opposite. Ada angin yang menentang, opposite, their way. But God is restoring your soul. Your soul only can be restored by His presence. Only Jesus' presence can restore your soul. Nah, saya tutup di sini. Mazmur 23. Saat kita membaca firman Tuhan, itu ada metode yang namanya kaistik proof X. Bahwa kita akan melihat apa inti dari chapter itu. Dengan cara metode kaistik. Jadi ada paralel. A prime, B prime, C prime, D prime. Kalau nggak ada prime-nya, itulah fokusnya apa. Nah dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, this is the first glory. Ujungnya di sana katanya, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. In any season, I will stay in the house of the Lord. Kata Tuhan itu cuma satu kali disebutkan di atas dan cuma satu kali disebutkan di bawah. In between gak ada. Makanya paralel. Ya. One glory to another glory.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyediakan hidangan bagiku dan pialaku penuh melimpah. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau ini Tuhan jalan yang benar, kenapa aku harus melewati badai, kan begitu? Kenapa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, kok jalan yang benar kok lembah kekelaman? Itu pikiran kita. But that's how God it works. Tapi dari kitab ini, ya dari pasal ini atau passage ini, yang mau Tuhan tekankan adalah His presence. Dia mau mengasih tahu ke saudara bahwa you need His presence. Tujuan dari badai, tujuan dari storm, tujuan dari wilderness bangsa Israel keluar dari Mesir, itu cuma satu. Untuk menunjukkan namanya, memperkenalkan namanya. I am Jehovah Rafa, I am Jehovah Jireh. Makanya pas lagi di perahu tadi, di badai, mereka langsung sujud menyembah. Sekarang kami tahu bahwa engkau adalah anak Allah. Hanya melalui storm. Mereka gak bisa melihat itu waktu lagi mereka kenyang, gak bisa. They cannot see it. They can only see it through the storm. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Yang perlu kita pegang hari ini adalah we need God presence. Kita butuh penyertaan Tuhan. Amin. Aku minta rokok dulu bentar ya.